Hari ini tanggal 6 April 2024, hari Sabtu, kita berada di acara Night of Mindfulness bersama-sama. Senang sekali program ini ternyata berlanjut lama. Kemudian pesertanya juga naik turun ya, seperti saham ya. Saham ada waktunya naik ya, ada waktunya turun juga. Cuman barangkali kita-kita yang hadir di sini itu selalu senang, selalu damai dan tenang ya. Nggak gitu terpengaruh oleh naik turunnya harga sahamnya ya. Kecuali Anda main saham ya. Atau harga emas ya. Saya dengar-dengar harga emas katanya menerobos rekor tertinggi terus ya. Nggak tahu saya ya. Tapi saya nggak punya emas ya. Nggak gitu pengaruh bagi saya ya. Harga emas naik nggak pengaruh ya. Harga emas turun saya juga tidak terpengaruh ya. Yang punya emas yang mungkin sekarang ketawa-ketawa, wah harganya naik. Ya tunggu aja harganya turun nanti ya. Bisa jadi itu. Atau harga timah ya lagi mahal sekarang ya. Lagi ramai sekali di Indo ya. Walaupun jauh di sono ya, jauh di Thailand, tapi ada beberapa berita lah ya, saya masih mendengar ya, mendengar saja, tidak terlalu digali-gali ya, nggak gitu perlu lah ya, tahu sedikit aja. Lalu senang sekali saya melihat ada yang buka kamera ya, yang tidak buka kamera juga tidak apa-apa ya, karena saya bisa lihat namanya ya. Cuman mungkin kalau lihat namanya saya harus nebak-nebak gitu loh. Ini siapa ini ya? Tapi yang buka kamera juga ada yang saya nggak kenal. Jadi Anda tidak usah terlalu merasa terbebani ya harus buka kamera atau tidak, santai aja. Tapi saya memohon bisa mendengarkan ya. Contoh tadi ada meditasi dipandu ya, semoga Anda mengikuti ya. Tadi dipandu oleh Irwanto ya. Pertama kali loh saya mendengar Irwanto memandu meditasinya ya. Bagus sekali ya. Terima kasih ya dari Medan itu loh. Jauh-jauh. Lalu hari ini saya mau cerita-cerita lah ya, sharing eh, kepada Anda tentang topiknya adalah use absence. Use itu menggunakan, absen ini ya absen, menggunakan absen. Mungkin teringat anak sekolah kali ya. Anak sekolah kalau absen tidak hadir ya. Berarti artinya adalah menggunakan tidak hadir. Lucu kali ya dengarnya ya. Kurang logis ya. Tapi ada benarnya. Ya. Arti yang ingin saya sampaikan sebetulnya adalah menghilang. Menghilang atau jangan terlalu sering muncul. Contoh ya, contoh saya lah ya. Nanti setiap minggu saya muncul ya, Anda ketemu saya terus. Akhirnya Anda bosan. Ini kayak nggak ada orang aja ya. Kok Bante ini terus yang muncul ya? Kok brother ini terus ya? Coba ganti ya. Jadi ini artinya saya juga harus memanfaatkan situasi agar saya ini menghilang ada waktunya. Coba Anda pikir-pikir ya. Ketika saya baca kisah-kisah para guru Zen ya, guru meditasi, guru-guru yang bijaksana yang biasanya ada di hutan ya, kalau enggak di mana itu, di gunung ya, atau di goa. Mereka tuh rata-rata pergi sembunyi. Karena mungkin dia udah mahir ya, mahir meditasi, dia sudah bijaksana ya. Makanya dia cari tempat yang agak sepi ya tinggal di sana. Coba bayangkan biksu atau guru bijaksana tinggalnya di kota, dicari orang terus tiap hari. Pusing dia nanti ya, kayak artis ya. Jadi guru-guru meditasi yang hebat ini kadang-kadang yang mirip seperti artis ya. Para guru yang bijaksana, meditator yang hebat ya, master zen ya. Jadi mereka biasanya itu lebih sering menghilang, tidak nongol, tidak muncul ke permukaan ya.
Tapi beda lah ya sama artis ya. Kalau artis dia harus sering-sering muncul malah ya. Karena dia ada agenda. Jualan lagu atau jualan makanan, jualan barang ya. Sekarang orang jualannya pakai mungkin TikTok lah, jualan pakai Shopee lah macam-macam ya. Dan dia harus cari orang yang metro look gitu ya. Metro look tuh apa ya? Orang yang kalau di depan kamera tuh terlihat terlihat indah gitu. Tapi sekarang hebat lah ya. Sekarang kameranya sudah bisa disetel-setel ya. Mau kayak latar saya ini ya. Maaf ya, ini latar saya ini setelan juga. latar latar saya kurang bagus. Jadi saya pasang latar. Mungkin Anda lihat, oh latarnya bagus ya. Oh ini Bante lagi di pegunungan ini. Maaf ya. Ini layar setelan ya. Malu saya kalau Anda lihat kacau balau di belakang saya ya. Mending Anda lihat pegunungan yang indah ya. Jadi saya bicara tadi beda lah ya sama artis. Tapi ada juga brother atau biku yang ingin jadi artis ya. Update status sering-sering ya. Bikin YouTube, bikin TikTok, bikin quotes ya. Quote-nya sendiri ya. Dia bikin quote sendiri terus naikkan ke ini. Gimana ya? Diri sendiri mempromosikan diri sendiri. Ya boleh saja sih. Ya. Karena masing-masing orang punya caranya lah ya. Tapi ya bagi kami biasanya tidak atau ya, kurang cocok kalau promosi diri ya. Malu kalau promosi diri itu. Ya kira-kira malu lah gitu ya. Kalau orang lain promosi ya udah silakan gitu ya. Saya nggak akan men-stop gitu ya. Nanti early promosiin saya ya udah saya diam aja. Ya nggak perlu dicegah gitu maksudnya. Ya boleh kan gitu kan, ya sudah nggak apa-apa, tapi saya nggak nyuruh gitu loh, apalagi bayar ya. Early ini kasih ya gotiao. Tolong promosikan saya gitu kan. Ya mikir mikir 5 kali juga saya ya. Sama lah ya seperti barang komoditi ya, barang komoditi. Karena saya makan pisang hari ini ya, jadi saya teringat pisang. Enak loh pisang itu. Lama-lama sekali makan pisang tuh rasanya luar biasa. Lalu saya ambil contoh pisang aja, pisang. Nah, ketika kebun pisang ya, kalau kebun pisang dia lagi panen. Kalau kebun pisang lagi panen berarti pisang yang tersedia itu banyak. Lalu dipanen, dibawa ke pasar. Dijual di sini, dijual di sini, dijual di sini, di mana-mana dijual ya. Lalu pembeli kemana-mana lihat, oh pisang banyak sekali. Nah, banyak sekali pisang itu berarti kebun pisangnya lagi panen. Nah, ketika dia pisangnya ada di mana-mana, kira-kira harganya gimana coba? Ini orang ekonomi atau akuntansi ngerti kali ya. Kalau barang banyak di pasaran, harganya itu anjlok. Turun karena barangnya banyak, terus kalau banyak nggak kejual kan barangnya ketahan kan. Jadi biar barangnya bisa kejual mungkin harganya itu harus dibanting, tapi banting gimana juga jangan sampai rugi juga ya. Atau kadang-kadang ada yang jual rugi, daripada pisangnya busuk. Mending dia jual rugi asal daripada pisangnya dibuang ya. Ada ya seperti itu ya. Nah, itu salah satu prinsip gitu ya. Jadi kalau ketika pisangnya tersedia di mana-mana, harganya turun. Ya, dan murah. Terjadi perang harga, ya. Situ teriak apa sekilo 5.000 gitu kan. Sana teriak sekilo 4.500. Oh, murah 500 ke sebelah sana ya. Sekilo 4.000, wah udah putar-putar lagi ya. Jadi akhirnya yang bahagia siapa? Ya memang yang bahagia sih yang beli kali ya, karena ya semoga dapat pisang yang bagus dengan harga yang murah ya, jangan ketipu ya. Harga murah tapi pisangnya udah bonyok gitu kan, kesian juga ya. Nah ini salah satu apa ya, jadi ini harga pisang tuh jadi kurang dihargai karena harganya itu turun terus ya.
Nah, sekarang coba kita bayangkan lagi ya. Contoh lah ya, kebun pisangnya itu panennya mungkin sebulan atau 2 bulan ya. Nah, setelah 2 bulan panennya selesai. Sisa pisangnya sedikit. Ada pisang yang masih tetap tumbuh, tapi menghasilkan pisang nggak terlalu banyak. Jadi di pasaran tiba-tiba kosong. Pisangnya udah nggak ada. Ada tapi sedikit. Nah, karena pisangnya sedikit, nah harganya itu mulai meroket. Benar ya? Kalau barangnya tidak terlalu banyak di pasaran, itu harganya itu tiba-tiba jadi naik. Semua orang rebutan, ya. Harga berapapun dibeli sama orang, walaupun harganya tinggi ya. Wah, 2 bulan lalu sekilo 4.000, ya. Sekarang sekilo 40.000, jauh sekali, ya. Tapi ada orang yang benar suka, ada orang yang butuh ya. Contoh orang mau jualan pisang goreng ya, yang 40.000 juga dia beli kali ya. Kemudian harga jual pisang gorengnya yang harganya juga dinaikin ya. Ya, seperti itu kan. Jadi saya rasa prinsip seperti itu juga terjadi di banyak orang ya. Mungkin di lingkaran teman-teman Anda, lingkaran gereja, lingkaran wihara ya. Kalau terlalu sering lihat Anda, saya tidak tahu ya, harganya anjlok kan enggak. Terus tiba-tiba Anda menghilang gitu kan, menghilang dari masjid ya. Kalau ada yang ke masjid ya, menghilang dari gereja atau menghilang dari wihara gitu kan. Nanti orang tanya-tanya, kemana sih itu tuh ya, kok udah seminggu lebih tidak melihat dia, entah kemana dia ya. Jadi bahan pembicaraan Anda. Jadi topik kangen, dikangenin orang karena menghilang. Ketika bertemu terus ributnya. Ya, sering bertemu ribut. Lama-lama tidak ketemu jadinya kangen. Begitu ya, dramanya manusia ya seperti itu ya. Jadi ini suatu hal yang saya rasa menarik sekali untuk dilihat dengan penuh kesadaran. Makanya judulnya saya bilang adalah menggunakan absen, menghilang, menggunakan kesempatan untuk menghilang. Tapi bukan berarti Anda punya masalah ya sama teman-teman Anda ya. Biasanya karena Anda cekcok, karena ribut sama teman main ya, akhirnya Anda menghilang. Itu kesel namanya. Itu namanya bete, itu namanya benci. Akhirnya Anda menghilang. Coba bayangkan ya, hubungannya lagi baik-baiknya, tiba-tiba dia menghilang. Ya. Nanti Anda pikir ghosting pula ya, bukan? Bukan ya, tapi dia ya pertemanan lah ya, bukan relasi romantis ya, itu beda ya. Ya saya rasa prinsip seperti itu saya rasa boleh dipakai ya. Contohnya saya kan menghilang lama ya, tidak tidak ditemukan di Indonesia ya. Tidak terlalu sering muncul di ini. Kalau di acara ini juga sebulan sekali ya. Itu pun kalau saya bisa ya. Biasanya panitia kontak saya dulu. Brother Bante, ya kita ada Night on Mindfulness Nusantara, apakah bisa ngisi ya? Kalau lagi santai-santai ya saya ngisi. Sebenarnya saya bolos ini. Kita ada acara meditasi duduk sama baca sutra ya. Jam 7.30 tadi mulainya ya. Jadi saya bolos. Jadi kadang-kadang saya bolos acara sini, ikut meditasi rutin ya. Kalau hari ini saya bolos acara sana, saya datang bertemu Anda ya. Karena mungkin harga saya sudah agak naik ini. Karena udah sering menghilang gitu kan. Jadi sekali-sekali datang ya, bertemu dengan Anda. Tapi bukan bertemu fans club ya. Anda jangan salah sangka ya. Kira nanti saya jual diri atau bukan jual diri ya. Kira nanti saya ini muji diri atau apa. Bukan demikian ya. Jadi saya sebetulnya merenungkan guru saya sendiri ya. Atau guru kita semua lah ya. Guru kita semua yaitu mendiang Master Zen Thich Nhat Hanh. Ketika saya punya waktu dekat dengan beliau ya, waktu awal-awal tahun
waktu saya belajar di Planvides Perancis, beliau ini memang lebih sering sembunyi. Sembunyi artinya tidak bisa sembarang terima tamu. Jadi memang ada beberapa orang itu agak kesal. Kesalnya karena, wah ini Zen Master ini kok jual mahal sih ya. Mau ketemu aja susahnya minta ampun ya. Tapi bayangkan ya kalau semua orang ngajak ketemu ya, beliau ketemu ini, jam sekian ketemu itu lebih sibuk daripada CEO ya, daripada presiden direktur perusahaan ya. Kasihan beliau ini udah tua ya, capek ketemu orang terus ya. Kecuali ya, kecuali contohnya ada keluarga saya atau orang tua saya atau orang tua dari monastik, kalau mereka datang mau ketemu Master Zen Thich Nhat Hanh itu biasanya langsung diterima. Karena tahu kenapa? Karena mereka menyerahkan anaknya untuk berlatih jadi brother atau sister jadi monastik. Jadi seberapa capek pun ya guru kita tuh pasti terima. Seberapa lelah pun beliau tetap terima. Itu luar biasa. Dulu waktu beliau ke Indonesia ya, tahun 2010 gitu kan. Lalu sebelum saya jadi Bante, saya ada orang tua angkat. Ya, orang tua yang ngasuh saya lah ya. Waktu saya di Bandung ya. Jadi orang tua angkat saya ini juga Buddhis. Ya, mereka juga ya praktisi Buddhis lah ya. Dan waktu Thai ya Master Zen Thich Nhat Hanh tahun 2010 ke Indonesia, saya minta izin gitu ke beliau untuk ketemu orang tua angkat saya. Langsung dijawab iya. Tidak ada babi bu, tidak ada alasan apapun, langsung jawab yes. Terasa hati itu lega gitu. Walaupun bukan orang tua kandung saya ya. Saya bilang ini orang tua asuh, saya bilang ya. Orang tua yang dulu waktu saya masih mahasiswa, mereka-mereka ini yang mengasuh saya, membantu saya banyak sekali. Dan sangat tersentuh gitu ya. Bukan cuma saya saja loh ya. Tapi ketika ada di Perancis ya, ada orang tua dari brother atau sister datang, ya selalu diterima, ya ditraktir makan malah kadang-kadang. Ya, minimal dibikinin teh, ya. Bayangkan ya guru seduh teh untuk orang tuanya. Ya, dan kita bisa minum dan ngobrol bareng. Jadi ini suatu gesture dari seseorang. Barangkali memang begitu ya. Karena beliau mau meluangkan waktu, ada prioritas lah ya. Prioritas yang harus dikerjakan. Tapi memang sih ada beberapa bule-bule biasanya ya. Banyak orang bule yang biasanya agak kesal karena sungguh ingin ketemu ya, tapi nggak bisa ketemu ya. Paling pas beliau memberikan dhamma talk ya, bisa ketemu di sana aja, tapi bicara secara langsung tidak bisa. Ya, demikian ya. Cuman kita sebagai monastik juga cukup beruntung ya. Karena saya termasuk orang yang sering bertemu dengan beliau ya. Syukurnya apa tahu nggak? Syukurnya karena saya bisa nyupir. Saya bisa nyetir. Jadi kadang-kadang kalau butuh supir saya dipanggil ya. Dan dulu itu capek-capek saya bikin apa? Saya kan punya SIM ya. Sebelum jadi Bante saya sudah punya SIM, lalu saya bikin SIM internasional. SIM internasional yang artinya saya boleh nyetir di Eropa. Ya, jadi kalau misalnya ada sesuatu butuh supir, saya selalu siap. Enaknya gitu. Ya. Atendennya ya atau asistennya, oke kita mau ketemu Thai, kita ada kerjaan ini ya. Yang bisa nyupir, yang bisa dipanggil. Walaupun cuma nyupir ke sana, tapi hoki gitu ya. Hoki dari saya bisa nyupir. Dan saya juga banyak kesempatan lah ya nyetirin beliau ya. Dari satu tempat ke tempat lain, saya suka nyetir ya. Nyetirkan beliau. Dan beliau ini hebat menurut saya. Karena apa? Setiap kali kalau Perancis kan nyetirnya ada di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri ya, terbalik dia. Kalau Indonesia nyetirnya di sebelah kanan ya. Di sebelah kiri saya nyetir. Lalu beliau itu kalau duduk, setiap kali duduk pasti dia baca buku. Ini manusia yang luar biasa. Jadi saya sendiri malu. Ini guru yang sudah begitu hebat, sudah
menurut saya pencapaiannya sudah tinggi, tapi masih baca buku. Ya, jadi dia pakai ada kayak jas luar gitu ya. Dia tarik ya, bukunya biasanya tidak terlalu besar ya, ada buku kecil yang selalu beliau bawa. Jadi ketika waktu santai dia baca buku ya. Kalau misalnya perjalanannya agak jauh ya, dia baca buku sebentar lalu ngobrol. Ya. Dan hebatnya adalah tiap kali buka mulut bahasanya itu bahasa lembut, bahasa kasih, dan selalu memuji. Jadi tiap kali saya nyupir itu selalu mendengar pujiannya beliau. Jadi semua yang beliau tahu tentang saya itu dikeluarkan beliau, disampaikan. Ya bagus, Anda nih gini, saya pernah dengar ya. Saya pikir ini Thai ini tahu dari mana sih kualitas-kualitas saya. Kok beliau tahunya banyak ya. Padahal saya kan nggak pernah lapor ya. Ternyata yang lapor itu mentornya saya. Karena kalau Thai ingin tahu tentang seseorang ya beliau panggil mentornya. Oke mentor, tolong ke sini. Saya mau tahu si itu latihannya gimana. Coba kamu laporan. Ya. Ini gimana gimana. Jadi ini hanya suatu apa ya beberapa renungan saya dengan guru ya. Guru saya seperti itu. Dan orang yang mau ketemu beliau tuh banyak. Kadang-kadang kita sebagai murid tuh harus jadi kayak apa namanya tameng ya, harus nahan ya, maksudnya harus ngeblok orang, nggak boleh ketemu. Karena apa, yang datang tuh kadang-kadang wartawan ya, dari stasiun TV ya, dari penulis, dari saintis ya, dari doktor lah apalah macam-macam, semua ingin ketemu. Kadang-kadang kita harus pasang badan namanya ya, pasang badan biar nggak diserbu sama orang. Saya banyak kali tuh seperti itu. Sampai ada orang yang sampai begitu frustasi tidak bisa ketemu, akhirnya dia tulis surat. Dia tulis suratnya, masukin ke amplop, kasihkan ke asistennya ya. Nah, nanti asistennya yang kasih ke Thai untuk baca ya. Kalau hoki-hoki Anda dapat balasan. Dan ada juga kadang-kadang yang ada orang tulis pakai tangan ya. Pakai tangan loh, pakai tangan tulis terus kirim ke Plamfilis. Nah biasanya sih tergantung ya. Kadang-kadang Thai ada balas suratnya. Kadang-kadang juga beliau ya meminta kita sebagai murid untuk membalas. Saya beberapa kali dapat tugas ya. Oke ini ada surat, kamu yang balas. Thai bilang begitu. Kaget saya. Kok saya yang ditugaskan? Beliau bilang, Thai ada dalam dirimu. Balaslah surat ini dengan berkonsultasi pada Thai yang ada dalam diri saya katanya. Maksudnya tuh di dalam tradisi Zen biasanya kita bilang guru menurunkan banyak kualitas-kualitasnya kepada muridnya. Jadi di dalam murid itu ada sebagian kualitas dari guru tersebut. Jadi ketika Thai bilang begitu ya, jadi bukan jadi sombong ya, jadi berani gitu. Karena pas dikasih begitu, ini kan suratnya Thai, mana berani saya membalas surat tersebut mengatasnamakan Thai kan takut kan. Tapi Thai itu percaya sama muridnya. Balaslah surat ini sesuai dengan konsultasi katanya, konsultasi dengan Thai yang ada dalam dirimu katanya. Jadi ketika kita membalas surat itu benar-benar membayangkan diri sendiri adalah sang Zen Master itu ya. Maksudnya duduk di posisi Thai, kira-kira apa yang akan kita sampaikan untuk membalas surat tersebut ya. Tapi bukan tipu-tipuan ya. Tapi kita maksudnya tulus gitu ketika membalas, karena harus sesuai dengan kualitasnya. Malu dong kalau misalnya kita mau balas terus nggak truthful gitu ya. Truthful tuh tidak sepenuh hati gitu. Ya, jadi betul-betul membawa guru yang ada dalam diri saya untuk membalas ya. Banyak itu. Ada yang dari email, ada yang dari surat ya. Menarik sekali. Ya. Ini rahasia kita ya. Jangan sembarang bongkar ke orang ya. Ya karena saya ada pengalaman seperti itu. Makanya saudara-saudari ya, teman-teman,
Anda perlu mencari waktu untuk menghilang ya, tapi menghilang jangan karena lagi berantem atau kesel atau marah. Ya, boleh. Anda boleh ambil waktu untuk menghilang sebentar, tapi setelah itu muncul lagi ya. Karena kadang-kadang kan udah kesel, udah bete, udah benci, ya menghilang total. Jadi ini namanya kita belajar kapan muncul dan kapan menghilang. Ya. Biar Anda itu dikangenin orang. Lalu pergunakanlah ya. Makanya judulnya adalah pergunakanlah absen ya. Pergunakanlah waktu absen atau menghilang sementara, dan menghilanglah pada waktunya dan tempatnya, dan kemudian muncullah kembali pada waktu dan tempat yang Anda rasa cocok. Ya. Jadi kita butuh dua-duanya sebetulnya. Ya, kita butuh menghilang, butuh muncul lagi. Jadi kita melihat interbeing ya, relasi antara muncul dan tenggelam lah ya, datang dan pergi. Jadi semuanya ada gitu di situ ya. Saya rasa cukup sharing cerita-cerita dari saya. Semoga sedikit membantu Anda, dan saya juga berharap lah ya, barangkali di antara Anda yang hadir di sini punya pengalaman yang mungkin mirip-mirip atau sesuatu yang berharga, bisa dibagi-bagi kepada sahabat-sahabat yang hadir pada malam ini juga, agar bisa saling mendapatkan manfaat ya. Terima kasih atas atensi Anda. Barangkali kita boleh mendengarkan 3 suara genta. Mari kita napas bersama-sama. Kita rilekskan seluruh tubuh ya. Perhatikan napas masuk dan napas keluar. Telinga kita fokus pada mendengarkan suara tersebut, dan bolehlah ya senyum kecil agar kita bisa merilekskan wajah ya. Bell masternya tolong dibantu 3 suara genta. Terima kasih, saya serahkan kembali lagi kepada host.